Sebagai sosok manusia paling agung dan soleh di muka bumi, tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditolak oleh seorang perempuan yang dicintainya. Perempuan tersebut adalah Fakhitah bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim, yang biasanya dikenal dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudari perempuan dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jatuh cinta kepada Ummu Hani. Ummu Hani adalah teman masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus cinta pertamanya. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya dan melamar Ummu Hani, cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh Abu Thalib yang merupakan ayah dari Ummu Hani. Hal itu karena Ummu Hani sudah dilamar oleh orang lain. Abu Thalib yang juga paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada keponakannya tersebut bahwa Fakhitah atau Ummu Hani telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik budinya bernama Hubairah. Hubairah merupakan putra saudara ibu Abu Thalib dari Bani Makhzum. Pada waktu itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin membujuk pamannya agar menikahkan putrinya dengan beliau. Sayangnya, Abu Thalib menolak dengan halus keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bahwa mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita nikah. Maksud perkataan Abu Thalib tersebut adalah bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dari suku yang sama dengan Hubairah. Abu Thalib kemudian menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang yang baik haruslah membalas kebaikan yang sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Pada akhirnya, cinta dan asmara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepuk sebelah tangan karena Ummu Hani akhirnya menikah dengan Hubairah. Setelah menikah dengan Hubairah, Ummu Hani dikaruniai 4 anak dan tinggal di Mekah. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Isobah, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan terjadi peristiwa Fathu Mekah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Suami Ummu Hani tidak mau ikut masuk Islam, tidak mau bersyahadat, bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih menyimpan rasa cinta kepada Ummu Hani dan mempunyai rasa iba kepada Ummu Hani yang ditinggal kabur oleh suaminya, mempunyai niatan untuk melamar Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun hal tersebut kembali ditolak oleh Ummu Hani dengan alasan bahwa Ummu Hani sudah tua dan mempunyai anak-anak banyak. Hal ini ditakutkan mengganggu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa yang akan datang. Begitulah jodoh, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bisa saja kita mencintai seseorang, namun seseorang yang kita cintai bukan jodoh kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Ummu Hani tetapi tidak berjodoh dengannya. Oleh karena itu, jika saat ini kita mencintai seseorang tetapi tidak jadi disandingkan dalam sebuah ikatan pernikahan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita semua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat jodoh yang terbaik, seperti Siti Khadijah yang menjadi wanita tangguh di zamannya. Walaupun jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang beriman harus tetap berusaha untuk memperbaiki diri dan berdoa kepadanya, Zat yang maha membolak-balikan hati, supaya jodoh terbaik yang masih di tangan Allah Subhanahu wa taala dan masih dirahasiakan segera dikirimkan kepada kita. Wallahu a'lam.